Pak Rafael sebagai pemenang mungkin akan sharing tentang proyeknya. Silahkan maju ke depan. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan semua yang hadir di sini. Materi yang dulu pernah kami sampaikan pada saat kita masuk ke penjurian ini. Yang saya rasakan kalau misalnya di Jakarta ya, dan pada saat itu kita penjurian di KL, memang apa yang kita siapkan, dan ini kisi-kisi sekalian ya, buat rekan-rekan yang berniat masuk, bahwa ternyata bagaimana kita bercerita, bagaimana kita membuat satu angle terhadap sebuah proyek, itu menjadi jalan masuk yang menarik, terutama apabila kita bisa bercerita tentang energi footprint, bagaimana kemudian narasi yang kuat tentang, mungkin kadang-kadang masuk ke dalam area puisi yang sebelah situ ya. Tapi buat saya itu jadi menarik karena sebenarnya membuat satu bangunan yang indah itu menurut saya semua bisa. Tapi membuat hal di luar itu adalah step berikutnya ya, yang sehingga saya kagum juga dengan rekan-rekan yang dari Thailand gitu, dari Malaysia dengan apa yang dimajukannya, dan menurut saya memang kita harus belajar banyak untuk tahu bagaimana angle cerita itu, building footprint energinya itu juga masuk secara komprehensif dan integrated, karena itu sebenarnya yang poin paling dicari. Energi footprint, green building, dan itu harus terintegrasi. Ya, saya mencoba memulai ya resilience by design. Saya punya 2 entry, saya hanya akan kasih 1 entry, dan sebenarnya satu proyek lagi saya sertakan di sini. Sebenarnya belum di launch sama sekali, dan saya berharap kalau itu kemudian selesai sama klien kami, saya juga bisa masukin sebagai entry di yang akan datang pada saat yang tepat. Oke, saya mulai aja. Oke, Quantis yang kami akan jelaskan di sini, sebenarnya kita juga pakai coated steel ya, yang kayak gitu. Bahwa ketahanan struktur itu dapat kita manipulasi karena nanti bentuknya bisa dilihat ya. Sebenarnya pada saat kita membuat itu, kita juga berpikir bahwa itu akan terjadi cross ventilasi, natural light sebanyak mungkin kayak gitu ya. Cuman kita lupa membungkusnya pada saat itu sebagai satu cerita yang utuh dan integrated ya. Ini yang saya pelajari. Nah, kita mendesain si Quantis itu sebagai rumah tropikal yang besar atapnya, kayak gitu ya. Nah, kita menggunakan LOXIM sehingga itu menciptakan satu fleksibilitas materiality. Itu yang saya suka. Makanya dari awal pada saat kita handle itu udah kita pakai ini aja deh, blue scope aja kayak gitu. Nah, jadi kemampuannya adalah kepada geometri. Nah, saya paling suka nih kalau geometri, bahasa ABOD itu selalu bahasa form, bahasa geometri, sehingga apapun yang kita pakai itu bisa diikutin. Nah, itu satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian masalah durability, karena siapapun ya dengan pilihan material arsitek, rekan-rekan di sini pasti nggak mau capek ditelepon sama klien, kemudian ini kenapa materialnya, warnanya kenapa, itu semua tuh standar. Jadi memang pilihan kami dan pilihan di proyek berikut yang nanti akan saya sertakan, dari awal saya sudah bilang tim, udah deh kontak aja Blue Scope gitu. Nah, sebelumnya ini adalah entry Indonesia Arena ya. Indonesia Arena itu World Cup venue buat FIBA di 2023. Kita bekerja dari 2021, bekerja kayak kuda kayak gitu ya, karena memang seperti biasa kalau facility seperti ini antara desain dan pembangunan itu kejar-kejaran. Nah, di atas area
sekitar 3 hektar, dia adalah menjadi World Cup venue yang paling compact sesuai standar FIBA 16.000 seat. Nah, kita menggunakannya di kulit ya, ini. Nah, ini tuh kita pakai semua perforated panel dan atapnya itu dari blue scope ya. Dan ini tuh membuat kita bisa cross ventilasi sepanjang hari. Pertukarannya tentunya kalau di area tempat duduknya itu sesuatu yang berpendingin secara mekanik. Ya. Nah, Quantis Clubhouse. Bangunan ini ada di BSD, ya. Di atas tanah 3 hektar, yang tadinya di samping Quantis itu sebelah kirinya di sini itu nanti ada ballroom. Ternyata ballroomnya tidak dilaksanakan dan sekarang menjadi perumahan. Programmingnya itu adalah clubhouse yang paling besar dari BSD sampai ke Gading Serpong. Di mana kita punya kolam renang ada 3 tipe, kita punya lapangan tenis, kita punya lapangan badminton dan juga basketball. Di luar ada komersial. Ya, jadi bentuknya ini seperti ini atap besar, kemudian dipatahkan dengan arm yang cantilevered. Kenapa? Karena ini adalah daerah main drop off-nya. Nah, kalau panjang doang itu membuat kita akan cenderung lepas di mana sih main drop off-nya, sehingga ini dipakai untuk meng-highlight. Ya. Nah, kemudian bentukan atap di belakang, di mana itu ada si lapangan tenis, itu dibuat karena kita pengen dinamis aja. Ya. Karena pengen bahwa atap itu tetap mengacu kepada keseluruhan kompleks sebagai satu entity. Nah, contextual matching-nya dengan bentuk panjang ya kan, kita menemui bentuk panjang ini itu sebenarnya banyak di arsitektur tradisional. Tapi kemudian kita reinterpretasikan lagi. Kita cacah karena memang itu kemudian kita membentuk ruang-ruang di antara meshing, kemudian kita insert sebanyak mungkin landscape untuk allow natural light, allow cross ventilation di sini. Nah, jadi perjalanan antara meshing space itu adalah hal yang kami bangun, kami detailkan, di mana sebenarnya programming awal di depan itu ada marketing gallery, kemudian baru commercial. Tapi kemudian marketing galerinya itu tidak jadi di situ dan fully commercial sekarang, di mana operator Kaizen itu masuk ya ke situ. Jadi kontekstual matching sebenarnya sederhana. Programming kami cuma balok panjang, kasih atap, cacah. Begitu. Oke. Dari area belakang ya, ini dari depan, ini dari belakang. Jadi kita punya form yang dinamis ini sebagai ending dari keseluruhan linearity kita. Arm yang di sini adalah menandai area drop off. Kita punya parkir semua ditaruh 2 lapis di depan. Sementara di belakangnya itu ada berbagai macam kolam renang. Ada Olympic size, ada leisure, ada kids. Yang kita lihat di sini adalah leisure. Ya, kenapa? Karena memang ini yang paling menantang. Bagaimana kita membuat bentuk kolam renang yang public tapi merasa private. Dengan sengaja saya membuat itu sebagai satu curve, ya. Curve yang berputar-putar di mana kalau dagingnya masuk ke dalam air itu menjadi area buat day bed atau lounge seperti ini. Biasanya kita kalau di kolam renang, kalau kita lurus aja, kita akan grouping 3 atau 4 tuh kemudian kita merasa terbuka. By doing this, yang dimana kita akan dipatahkan dengan landscape, kita bisa membuat cavity dan grup 3, 4, 5 orang dengan mudah, dan semua orang akan punya satu teritorial yang enak untuk masuk dan menikmati fasilitas tanpa merasa terganggu sama kehadiran grup lain. Nah, jadi ini secara denahnya ya. Ini dibagi, kemudian di sini lebih tinggi. Jadi memang kita punya faktor di mana area di belakang itu adalah rumah penduduk ya.
dengan ketinggian dia bisa ada di level 2 lantai di atas. Jadi kalau dari ground dia masih 2 lantai di atas, baru rumah penduduk. Jadi memang kita harus menutup ini, kayak gitu. Kemudian fase 2 ini yang jadi rumah, sekarang parkiran di sini dan kita berhenti di lantai 2 untuk turun ke lantai 1. Jadi memang kita sengaja membuat itu lebih tinggi agar proporsi bangunannya tidak terlalu tinggi juga gitu. Jadi memang proporsi rumahnya kita jaga supaya satu masa di atas ground, satu masa di bawah ground, baru habis itu atap ya. Jadi landscape-nya kita buat seatraktif mungkin ya, yang complementary di situ. Nah, ini bangunannya. Jadi orientasinya semua ke jalan. Kecuali yang ke belakang ini kita blok ya. Di sini kita tanam beberapa vertical atau creepers di situ supaya efektif untuk membantu privacy yang ingin kita pakai. Ini adalah beberapa visual-visual yang ada. Jadi memang di belakang itu kita menciptakan koridor connected dari ujung ke ujung. Dari restoran menuju komersial, menuju toko lain, itu semua connected. Even ke clubhouse-nya si Kaizen itu. Nah, materiality kita, nah ini di mana sebenarnya kita memainkan Selexim ini semaksimal mungkin dengan apa? Sebenarnya atapnya itu jadi agak curve di topnya ya, bukan ketemu dengan sesuatu yang tajam. Di sini kita kayak melengkungkan saja seperti meletakkan selembar kertas kayak gitu ya, kemudian dengan coakan-coakan. Nah, ini adalah konteks yang kita dan saya tadi singgung. Ada bukaan, ada shape imajinasi ya yang dibentuk supaya kita merasa ini bagian dari tropical building ya, yang kita familiar language-nya di sini. Secara landscape kita melihat, jadi daerah parkir, kemudian drop off, ini ada beberapa point drop off tapi yang utamanya di situ. Kemudian ini semua jadi bangunan dan 2 lantai di sini ya. Tapi yang di sini jadi lantai ketiga ya, arm ini jadi lantai ketiga, yang sekarang ini jadi restoran Cina kayaknya namanya The Lift kayak gitu ya. Saya agak miris karena mereka menambahkan struktur yang tiba sangat oriental, di mana ini sangat tropikal. Jadi kalau datang ke sana tuh pasti akan, ini kenapa sih dibikin kayak gitu ya. Tapi arsitek kan cuma bisa advice, sementara keputusan bisnis dan teman-teman pemilik adalah hal yang di luar kontrol. Nah, kita punya kolam renang Olimpik, leisure dan kids di sini, dan facilities lainnya ada di sana. Di lantai di lantai dasar kita punya changing room dan sebagainya. Nah, ini secara potongan dan facilities yang ada. Nah, sebenarnya kalau saya bisa ulang lagi ya, entry kami pada saat 2024, saya akan take out ini, gitu. Saya akan fokus pada bagaimana performance atap saya, bagaimana energi footprint saya akan berbicara banyak di sini, dan rasanya itu akan menjadi satu aspek yang ditunggu sama mereka. Karena pertanyaan para juri pada saat itu adalah, kamu sudah hitung ininya enggak, carbon footprintnya? Kamu sudah ngelihat ininya enggak? Jadi semua aspek itu rekan-rekan, khususnya nanti yang akan submit, itu dikondisikan 3-4 foto yang bagus itu akan sangat, apalagi kalau benar-benar ini ya, berbicara secara keseluruhan, itu akan sangat membantu gitu. Nah, kemudian ini ruang pemisah, ya, ruang pemisah ini tadi saya ceritakan bahwa ini yang membuat cross ventilasi natural light itu bernafas bangunan ini. Jadi keseluruhan struktur kami itu simple, 3 lantai, ini sebenarnya mezzanine ya, dengan ini yang lantai paling dasar. Kita arrive di level yang lebih tinggi, drop off-nya ada di lantai 1. Dan ini aksesibilitasnya, tentunya sebagai bangunan publik, ini harus comply dengan handicap access. Semua yang ada di sini tentunya kita secara sadar harus menyediakan hal itu terintegrasi. Oke, ini yang kedua.
Dan ini sebenarnya masih dalam taraf masuk ke perizinan, tapi saya akan kasih tahu aja, mungkin ada juga yang bisa belajar banyak dan saya juga bisa nanti dikasih tahu. Batam Port City, jadi memang ada pemberi tugas yang akan membangun lahan sekitar 70 hektar ya di area Batam, di mana 14 hektar pertama itu yang akan menjadi integrated port. Ini adalah ferry terminal yang ke Singapura, kemudian ini ferry terminal regional, ini Roro, ini adalah cruise. Ya. Pada saat ini sebenarnya fokusnya adalah si 14 hektar pertama ini. Tentunya hal ini diinginkan untuk menjadi etalase gerbang Indonesia yang lebih presentable di Batam, karena sekarang kita tahu, apalagi kalau baca berita, banyak yang dari Singapura datang hanya untuk beli barang sehari-hari karena kejamnya dunia ekonomi di sana sekarang. Itu faktanya. Nah, next. Nah, ini adalah visual yang lebih dekat di mana ada common parking area yang supply ke arah regional port. Habis itu ke ini adalah multipurpose, ini untuk ferry terminal. Ini adalah masjid. Ya, kawasan ini akan datang dengan masjid terintegrasi dan ini ferry terminalnya yang fast ferry. Next. Oke. Jadi simpelnya gini. Bagaimana kita derive ini adalah harus ada karakter lokal. Karakter lokal itu selalu hal yang menjadi sesuatu sejauh mana kita bisa adopsi. Materialnya kayak apa, dan kita berbicara pada bangunan publik komersial. Jadi romantisme itu yang sebenarnya kemudian kami lihat pada saat itu kami di challenge, ada Gurindam 12 lah, Raja Haji dan sebagainya, tapi sebagai yang harus membentuk sebuah cerita dan bagaimana kita bisa maksimalkan impact language dengan itunya, akhirnya kita melihat hanya atapnya saja dari rumah adat Melayu yang saya pakai di sini. Dan ini tentunya adalah interpretasi bebas, bias, pasti gitu, tapi bagaimana kita relate-nya itu yang kami coba pada saat kami presentasi ke pemberi tugas. Next. Nah, ini adalah ferry terminal. Jadi si atap-atap itu tidak serta-merta saya terjemahkan sebagai atap aja. Tumpukan-tumpukan ini itu yang kami bikin karena memang satu hal ini kami ingin buat komposisi yang dinamis. Ferry terminal di sini tuh sangat tipis, ya, sangat tipis areanya, dan dia punya berth di arah sana. Ini kita datang dari boulevard yang utama. Di titik ini akan dibuat landmark baru dari kawasan yang kita siapkan, ya gitu. Nah, ini ada port kedatangan dengan port yang keberangkatan kayak gitu, dan tentunya pasti terintegrasi juga untuk ini kurang lebih sama dengan untuk pelabuhan udara kecil ya persiapannya. Next. Ini dari arah lautnya, jadi memang tumpukan-tumpukan ini dibuat supaya satu akan memberikan siluet untuk imaji layar, imaji atap, itu terserah. Kalau buat kami mencoba mengkomposisikannya sedemikian rupa dengan highlight natural light sebanyak mungkin, terus ventilasi sebanyak mungkin, ya tentunya kita sudah mendetailkan ini supaya kita mendapatkan best energy footprint yang ada untuk bisa masuk ke sini. Ya. Next, ini bagian dalamnya. Kami mencoba membangun, makanya saya bilang, kalau ini selesai dibangun, sebenarnya saya pengen masukin juga ke Steel Award, karena kita mendesain sebenarnya secara total dengan struktur metal di sini. Ya. Jadi ketinggian ini tentunya ini ekuivalen dengan satu titik itu bisa kuat volume, tapi titik lain bisa double volume saja. Dan fasad ini sebenarnya juga terjadi dialog antara kami dengan pemberi tugas, tentunya sebagai gerbang baru nantinya di Batam. Dia akan menjadi etalase yang lebih presentable di sini. Ya. Next. Ini regional terminalnya, a series of ini ya, yang serial triangular shape kayak gitu, punya dua lantai di mana nanti keberangkatannya dari lantai 2 untuk langsung connect ke si kapalnya. Nanti akan ada
birding arm-nya di situ. Next, ini cruise-nya di ujung, yang tadi saya bilang dari kawasan 14 hektar ini di ujung, ya, tapi ini akan sangat-sangat terjadi di fase terakhir dari ferry terminal area. Nah, konsistensi dari language segitiga yang dilipat itu kami pertahankan. Tapi forming composition-nya itu yang kita coba selalu mendapatkan satu language baru di sini. Dan semuanya itu keseluruhan ini kita pakai BlueScope. Dari awal memang saya udah bilang, dan tim BlueScope itu sudah kita konsultasikan di sini. Karena apa ya? Saya percaya bahwa ini dekat laut ya, dan pasti ini membutuhkan satu produk yang konsisten dan durability-nya sudah dites. Next. Nah, ini masjidnya. Untuk masjid saya punya language yang sedikit berbeda, terutama karena memang secara area itu dia membutuhkan hal yang lebih kalem. Saya tidak pengen teriak-teriak seperti portnya, jadi ini dibumikan. Tapi kalau kita ke dalamnya, next, kurang lebih kita bermain dengan full structure di sini. Jadi memang kita membungkus kejutannya, skalanya di dalam supaya terjadi kontras bahasa transendental itu diterjemahkan dengan struktur yang ada. Nah, untuk proyek ini memang saya tidak memberikan satu master plan dan sebagainya, keterbatasan waktu saya, tapi saya mencoba share sama rekan-rekan bahwa apapun yang kami bikin di sini sebenarnya kita punya dialog dengan pemberi tugas, dengan stakeholder, terutama di sana itu juga punya ini ya, dewan kayak yang akan mengkurasi nanti lokal kontennya apa dan sebagainya. Dan tentunya dialog ini membangun produk yang kita lihat sekarang hari ini dari seri dari 4 bangunan tadi. Next. Nah, at the end sebenarnya produk coated steel, terutama juga saya juga pakai BlueScope ya. Sejak lama saya tahu, ya. Sejak lama saya tahu BlueScope, saya tahu kualitasnya. Tapi kalau material steel, Abode itu tidak banyak menggunakan baja. Kita lebih prefer bahasa beton. Tapi pada saat kita masuk menggunakan baja, metal, kita berusaha memberikan satu statement dan satu produk yang memberikan imajinasi yang lebih jauh daripada segera sebuah produk, apalagi khususnya untuk Port Batam ya, karena dia akan menjadi note yang lebih kuat daripada sekedar bangunan. Dia akan menjadi perwakilan dari tuan rumah. Kurang lebih saya akhiri presentasi saya. Terima kasih rekan-rekan.